1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangatlah dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita harus mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa, Bung? Sementara Jepang masih menduduki Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, saya baru dengar dari radio London yang ada di Bandung bahwa Jepang kalah melawan sekutu dan saat ini sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Apakah benar, Bung, tentang berita itu? Tapi saya tidak paham dengan maksud apa kekuasaan itu. Jepang mau aja kalah dari pihak sekutu, sedangkan kita tidak dijajah dari pihak sekutu. Baiklah, kita semua paham. Ini kesempatan kita untuk meminta kepada Soekarno agar segera memerdekakan negara ini. Tapi saya tidak setuju jika kita harus dibantu oleh PPKI, karena ini adalah kemerdekaan Indonesia. Kita merdeka bukan tidak perlu bantuan Jepang, karena PPKI dibuat oleh Jepang. Saya setuju, Bung. Baiklah, jika semuanya setuju, saya dan Sultan Syahrir dan Darwi akan pergi ke rumah Soekarno secepatnya. Bersiaplah, saya akan menggerakkan pemuda untuk membantu. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chariot Stage, Sultan Syahrir-Wikana, dan Dairi tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Tuner nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apa kamu pada di rumah? Ada keperluan apa kalian kemari? Kami ingin ngobrol dengan Bapak tentang kekalahan Jepang. Baik, silakan duduk. Saya akan informasi dulu. Kang Mas, ada para pemuda di luar sedang mencarimu. Ada apa mereka mencari itu? Mereka ingin membahas tentang kekalahan Jepang. Baiklah, mari kita tunggu mereka. Apa yang ingin kalian tanyakan kepadaku tentang Jepang? Saya kemarin mendengar tentang kekalahan Jepang di radio London yang ada di Bandung. Lantas, Ini adalah kesempatan kita, Bung, untuk keluar dari kekalahan Jepang. Baiklah, kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. apa yang ingin kalian tunjukkan kepadaku tentang negeri ini? Apa itu untuk memerdekakan Indonesia? Pertahanan dan kekuatan negeri ini tidak sama dengan pihak penjajah. Lalu bagaimana cara mempertahankan dan menstabilkan negara ini? Ini kesempatan yang tidak akan terulang kembali, Bung. Baiklah, saya akan mendiskusikan dengan PPKI terlebih dahulu. Bung, kami sangat menolak segala keterhubungan dengan Jepang tentang kemerdekaan ini. PKI itu buatan Jepang, Bung. Baiklah, saya setuju. Kalau begitu, saya akan mendiskusikan tentang golongan kuat terlebih dahulu. Baiklah. Karena masing-masing golongan Buddha mempertahankan pendapatnya, keempat pemuda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa yang mereka pikirkan tentang kemerdekaan? Apakah itu hanya sekedar tentang tindakan? Mereka tidak memikirkan tentang negara ini ke depannya. Saat ini negara sedang lemah, apa yang bisa diperbuat? Biarkan saja, nama juga masih muda, mereka belum terlalu paham tentang negara. Meski telah berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengkas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta.
Bagaimana Bung hasil rapat tadi? Sepertinya Bung Soekarno akan menolak untuk segera memerdekakan Indonesia. Bagaimana jika kita bertindak untuk menyuruh Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan? Bagaimana caranya Bung? Bagaimana jika kita mengasihkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Saya setuju. Baiklah, malam ini kita bertindak. Gas. Para pemuda pun menyetujui ide Darwi tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwi. Assalamualaikum. Malam, ada apa? Selamat malam, Bung. Ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945 dengan seharian penuh di sana. Cepat maju, cepat. Ada apakah kalian menculik kami? Bung, kami hanya ingin Anda segera menyelesaikan kesengsaraan rakyat. Apakah kalian tidak mengetahui keputusan Soekarno? Kami akan memaksa Anda untuk selesaikan Indonesia. Bung, sabarlah. Lepaskan ikatan mereka. Tuan Soekarno, Tuan Hatta, percayalah kepada kami. Saya setuju dengan mereka bahwa kemerdekaan Indonesia sekarang sangatlah baik. Baiklah, saya setuju. Pada pukul 17.30 sore, rombongan tua dari Jakarta yang dikawal oleh peta telah tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut mengenai proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda. Maaf teman Anda, kami mengganggu waktu malam Anda. Kami ingin meminjam rumah Anda untuk membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan Jenderal, saya persilakan. Silakan dulu. Seharusnya kita mengundang saya di sini. Setelah beberapa saran, akhirnya mereka memutuskan untuk mengundang Sayuti Melik untuk membantu mereka dalam menuliskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk menulis teks proklamasi saya membutuhkan satu buah kertas beserta penanya.
Selesai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh sang istri. Waalaikumsalam. Akhirnya Kang Mas pulang juga. Ibu khawatir. Alhamdulillah Bu, Bapak masih semangat. Kamu segera tidur untuk mempersiapkan proklamasi nanti. Bu, nanti tolong bantu Bapak ya untuk mempersiapkan semuanya. Apakah benderanya sudah ada? Duh Bu, Bapak lupa mempersiapkannya untuk sekarang. Jahit dulu saja benderanya. Tapi kan di rumah kita cuma ada kain merah putih. Sudahlah Bu, untuk sekarang pakai bahannya seadanya saja. Jika kita niat membuatnya, maka itu adalah hal yang terbaik. Bagaimana jika kita menamainya Sang Sangka Merah Putih? Nah, bagus juga itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup. Sudah Murni, kibarkan bendera ini ketika saya selesai membaca teks proklamasi. Baik Pak, saya akan meminta anak terbaik saya untuk mengibarkan bendera ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia